Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara dan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102P tahun 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 124/TPA tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat Saudara Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat menteri sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Iya. Ya. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Dimohon kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya kesatu dan seterusnya kedua, mengangkat Saudara Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk sisa masa jabatan tahun 2020-2025 terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah jabatan oleh anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.
Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Dimohon kepada anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada pejabat yang telah dilantik dan pendamping pejabat yang telah dilantik disilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya.
sebagai negara. Amelza dan juga Aida Suwandi Budiman yang dilantik sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Dan seperti diketahui pemirsa, masa jabatan para pejabat yang dilantik pada hari ini sangat singkat, yakni hanya 2 bulan saja menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, tadi kita juga saksikan bahwa prosesi pelantikan ini dilakukan sekitar 15 hingga 20 menit di Istana Negara Jakarta. Sebelumnya memang diketahui bahwa ada 2 ataupun Menteri Sosial Tri Risma hari ini mundur dari jabatannya usai dirinya memantapkan diri untuk mengikuti Pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Jawa Timur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, dan pemirsa, memang kita ketahui juga bahwa pada beberapa bulan ini Presiden Jokowi ini mereshuffle kabinetnya, di mana kemungkinan besar ini adalah reshuffle yang terakhir, pemirsa, sebelum nantinya dirinya mengakhiri masa jabatan pada bulan Oktober 2024. Dalam menjalankan tugas seluruh. Kita ulas kembali pemirsa bahwa pagi tadi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Istana Negara, Presiden Jokowi melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial RI menggantikan Tri Risma hari ini. Kemudian ada juga Irjen Edi Hartono yang dilantik sebagai Kepala BNPT menggantikan Komjen Pol Riko Amelza. Dan pejabat terakhir yang dilantik pada pagi ini ialah Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Nantinya Gus Ipul, kemudian Edi Hartono dan juga Aida Suwandi ini hanya menjabat dengan periode yang cukup singkat, pemirsa, yakni kemungkinan hanya 2 bulan saja menjelang akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Maju. Ya, kita lihat profil dari Aida Suwandi Budiman yang dilantik sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Saat ini Aida berumur 59 tahun dan perjalanan karirnya, ia pernah menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2022 hingga 2027. Kemudian ia juga menjadi Direktur Eksekutif Bank Indonesia
dan sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif IMF Asia Tenggara 2010 hingga 2013. Ya bang, gue udah bukan pada kota bang. Di kota gue udah betul. Kita coba membantu ya sampai ada sesuai arahan. Tentu kita bicara transisi khususnya terus sampai dilakukan belum ada. Berarti ini juga saya mundur sebagai kepala ya, 1-2 hari kita ya berani saja. Jadi ini satu Gimana? saya juga tidak meneruskan ini. Ya, pasti presiden punya maksud. Saya kira tidak ada lain kalau begitu, jadi saya akan coba, saya memerlukan waktu. Ini lihat sendiri bang, kita udah dekat. Mungkin saya lakukan sesuai kemampuan saya. Coba. Tidak. Lihat tuh bang. Tidak. Belum sempat, nanti akan kita saya akan minta Iya, speaker kan dari atas. Iya. Selanjutnya. Tuh bang, lu lihat bang, mic-nya tuh bang. Ada bang tuh. Lu lihat tuh bang. Ini. Itu semua tuh. Ya mungkin seperti KB kan sedang tidak baik-baik saja gitu, Gus. Sementara di kabinet kan nanti akan berrelasi dengan menteri-menteri dari PKB. Gimana Gus? Menata ini Gus? nanti itu jawabannya. Jadi yang jelas di sini kita bantu presiden. Siapapun yang ditunjuk oleh presiden itu adalah bagian dari upaya kita untuk mensukseskan apa yang menjadi misi presiden. Tapi itu tidak akan berpengaruh ke kinerja ya Gus? Saya kira enggak lah. Partai tersendiri, di eksekutif ya eksekutif. Ya, jelas imam kita kan di eksekutif ya presiden. Ya. Oke, cukup itu dulu. Takonnya apa meneh? Sekjen NU tetap ya Gus? Iya masih ya, nanti lihat perkembangan aja. Sementara ya tetap. Ya, nanti kita ketemu terus lah ya. Siap. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan media. Tentunya yang pertama adalah amanah dari Bapak Presiden. Tentunya kita akan langsung sampaikan berdasarkan amanah daripada nomor 5/2015 bahwa negara wajib melakukan pencegahan. Di mana di undang-undang tersebut dimengatakan bahwa pencegahan itu ada 3. Yang pertama dengan risiko nasional, kemudian kedua kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Nah, dalam konteks strategi nasional penanggulangan terorisme itu, kami tentunya akan melanjutkan apa-apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Komjen Paul Indonesia. Intinya adalah bahwa BNPB sebagai koordinator untuk mensinergikan kedua lembaga untuk sama-sama melakukan pencegahan supaya kondisi penanggulangan terorisme ini lebih Ada pesan khusus nggak dari Presiden?
yang jelas kan kalau kita melihat sebelumnya Pak Presiden sudah sering memberikan arahan kepada BNPB bahwa negara harus hadir untuk melakukan tadi itu melakukan pencegahan dalam konteks strategi penanggulangan terorisme. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang MRT itu Bu, yang MRT itu Bu, depan